persiapan untuk touring ke ujung genteng ya. Jadi apa saja yang udah disiapin? Yang udah diganti adalah yang pasti kirian, karena trek sana kan banyak tanjakan. Jadi saya menggunakan roller dari TDR yang 17 gram ya, turun 2 gram. Versi PT itu saya menggunakan dari TDR juga yang 1000 rpm dan Persentry 1000 rpm untuk kiriannya. Selebihnya untuk klakson saya pakai klakson Denso. Lanjut, saya juga pasang ini dia lampu tembak karena untuk membantu penerangan. Ini switchnya. Nanti kita akan coba bagaimana rasanya perjalanan nanti ya. Jalannya luar biasa. Ini adalah jalan menuju Cianten ya. Jadi kita menggunakan jalur Cianten. Ini kayaknya kalau misalkan kondisi motor juga harus benar-benar prima ya. Jadi kita juga harus pinter-pinter milih jalan. Oh, luar biasa. Setelah lewatin jalan bebatuan tanjakan tadi, akhirnya kita sampai di perkebunan teh Cianten ya. Ini jalannya lumayan bagus kalau udah sampai sini. Oke, sekarang di rest area dulu. Ini momen aja guys. Jol, gimana Jol? Hah? Jalannya mantap. Di peristirahatan. Setelah melewati jalur Cianten, kita terus lurus melalui jalur perbatasan antara Bogor dan Sukabumi. Jadi di sini perjalanan masih seperti kayak hutan, dan juga beberapa kemudian itu ada perkampungan juga. Dan baiknya kalau lewat sini itu harus rombongan ya, karena takut terjadi sesuatu di jalan itu jauh kemana-mana. Bau ya Jul? Bau tadi ya? Mogok. Setelah tadi lewati jalan rusak, akhirnya kita ketemu jalan bagus. Dari sini kita tinggal ikutin map aja ya. Jadi kita menuju lokasi itu menggunakan jalur Cikidang. Cikidang sendiri nanti jalurnya lumayan ekstrim, itu saya juga nggak sempat rekam ya. Jadi kita ikutin jalan terus sampai kemudian kita tiba di base camp, dan kita akan lanjutkan perjalanan di pagi hari menuju Pantai Karangnungul terlebih dahulu, dan keesokan harinya kita akan lanjut ke Pantai Tenda Biru Ujung Genteng ya. Setelah masuk jalur kawasan Cikidang, kita akhirnya kembali beristirahat untuk memulihkan tenaga bekas di perjalanan tadi ya. Karena mulai dari sini tanjakan, turunan, tikungan itu mulai ekstrim. Dan ini ada si Babang Ganteng. Jalan guys. Setelah menempuh perjalanan Bogor Ujung Genteng yang memakan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di base camp jam 3 tadi pagi. Dan pagi ini kita akan menuju lokasi pertama, yaitu Pantai Karangnungul. Di sini kita nanti akan berenang dan juga coba mancing.
Setelah beberapa menit perjalanan dari base camp, akhirnya kita sampai di Pantai Karangnungul ya. Di sini kita masih terus jalan karena kita mencari tempat yang nyaman untuk parkir dan untuk mancing, berenang dan lain-lain. Di sepanjang pantai ini ternyata kebanyakan pinggirnya adalah karang ya. Jadi ombak juga terlihat tidak terlalu besar karena di sepanjangnya adalah karang. Di sini kita masih memutuskan untuk mencari tempat yang lebih enak dan mencari spot untuk memancing. Tidak lama setelah jalur pasir ini, akhirnya kita menemukan spot untuk stay dan di situ kita akan melanjutkan aktivitas kita di pantai ini ya, Pantai Karangnungul. Oke, jadi di sini kita akan mancing. Ril udah siap. Ma, punten ma. Ma. Di sini kita memasuki pantai yang dimana ada pembatas. Karena di pantai ini hanya diperbolehkan untuk memancing saja. Tidak boleh untuk kita para pengunjung berenang di area sekitar pantai ini karena ombaknya sangat besar. Tahu deh. Punten Bu. Mantep banget. Rio sementara pakai udang ya. Siapa? Waduh, mantep mah. Dapat gak ya ikannya ya? Oke. Jadi untuk perjalanan dari rumah untuk sampai ke sini itu kita semalam berangkat jam 7 malam dan sampai base camp itu kurang lebih jam 3. Jadi memakan waktu 8 jam perjalanan. Jadi memang di perjalanan juga kita santai dan istirahat pun beberapa kali itu lumayan lama. Ada kurang lebih 4 kali istirahat. Jadi istirahat aja kurang lebih 1 jam lebih lah. Karena untuk bawa motornya pun semalam kita hanya 30 sampai 40 kpj. Karena jalan lewat Cianten itu jalurnya kurang mulus, nggak bagus jalurnya. Mudah-mudahan aja menghasilkan. Oh, ada penyu mal. Penyu mal. Tuh, dapat kayaknya tuh. Casting kayaknya tuh. Tadi nongol doang penyu bentar. Tuh. Tuh, bentar gerak. Ada. Mantep bos. Bentar ya. Kita coba. Wow. Ombaknya gede banget cuy. Ini kalau misalkan kelihatan detail itu di kamera banyak banget penyu ya. Banyak banget penyu. Pada nongol pas ombak itu pada nongol kepalanya. Tadi juga sempat ada anaknya ke pinggir-pinggir kayak gini. Ini kita udah coba beberapa kali tapi belum ada yang nyantok juga. Jadi umpannya itu kayaknya bawa ombak terus ke pinggir. Nih casting ke sana, ntar umpannya ada di sebelah sana. Terus aja kayak gitu dari tadi.
Nah, kayaknya untuk spot ini berat sih kayaknya. Kayaknya kita mending pindah spot deh. Dapatnya lumut terus. Coba. Lumut terus. Ambil dah. Jadi di sini kawasan nggak boleh berenang ya. Jadi kalau misalkan ada orang berenang di sini pasti disamperin sama petugas di sini. Katanya di sini hanya diperbolehkan hanya untuk memancing aja. Jadi kalau untuk area mandi itu ada di samping tembok sana itu boleh. Cuman nanti ada pembatasnya juga tuh, ada karang kecil itu adalah pembatas buat batas kalau misalkan kita mau mandi. Cuman kalau di sana karang, kalau di sini pasir putih memang bagus. Cuman karena ombaknya besar itu tidak diperbolehkan untuk mandi ya. Di sana peternakan penyu. Jadi wajar aja kalau misalkan sekitar pantai di sini tuh banyak penyunya ya. Kalau untuk penyu keren ya. Kalau untuk penyunya keren. Panasnya juga wah keren. Kayaknya beda ya sama panas-panas kota lainnya. Banyak lumutnya ya. Oh. Oke, Plek, lanjut, Plek. Oke, kita lanjut next video nanti ya. 2000 years later. Mana hasil mancing? Hasil mancing mana? Mantap hasil mancing, nak. Santai. Ini belanja rujak bebek. Bebek huni. Bocah mandi lagi. Pertama kali dibawa jauh udah kotor banget ini. Semalam nyampe APG-nya itu 37 km per liter. Ini ganti ini aja roller jadi 17 gram. Terus Persipiti pakai yang 1000 rpm sama Persentry 1000 rpm juga dari TDR ya. Mungkin kalau standarnya bisa lebih irit. Gimana Jo? Seru Jo? Aduh. Itu alat pancing dimasukin situ. Ntar kan punya gua kosong, ntar dibagi lagi gampang. Kayak kepala penyu. Beres mandi, beres makan. Gimana, A? Seneng nggak? Mandi berapa jam tadi? 4 jam. 4 jam. Buset dah. Tahun depan mau ikut lagi? Tapi sayang nggak diajakin. Ya. Hari pertama sudah usai, kita akan balik ke base camp dan akan kembali lagi besok ke pantai Tenda Biru.
Di jalan berpasir seperti ini, HSTC di motor ini berjalan ya. Ketika HSTC aktif di gas itu memang agak berbet. Jadi dia menyesuaikan putaran roda depan yang mengakibatkan memang agak berbet. Cuman it's okay sih, karena ini memang teknologi dari ADV yang ABS udah HSTC ya cukup bagus. Jadi putaran ban belakang itu tidak berputar berlebih jadinya. Oh iya, mengenai pergantian roller, per CVT dan per Sentry itu lumayan ya perubahannya. Jadi ketika kita gas dari awal itu dia agak gentak, lalu di tanjakan pun dia masih oke. Di jalan lurus memang saya sendiri tidak berharap bahwa motor itu kecepatannya misal di atas 100, karena saya pribadi ini adalah motor untuk pemakaian harian dan untuk santai, bukan untuk kebut-kebutan. Karena yang saya kejar adalah responsif di awal tarikan dan juga tenaga di tanjakan. Beberapa hal yang mengganggu di ADV 160 ini adalah salah satunya suara CVT yang menurut saya terbilang kasar. Kedua adalah shock breaker yang belakang itu keras. Dan yang ketiga adalah jok terlalu tipis yang mengakibatkan panas sekali di perjalanan. Dan yang terakhir adalah kurangnya pencahayaan di lampu utama. Jadi sepanjang jalan ketika malam itu saya mengandalkan dari lampu tembak, karena jika mengandalkan lampu utama dari bawaan pabrik itu kurang terang. Hari sudah malam. Ketika di base camp akhirnya kita putuskan untuk bermalam di pantai Tenda Biru ya. Dan setelah sampai kita siap-siap untuk bakar ikan di salah satu warung yang pernah kita singgahi 2 tahun lalu. Dan ini kita seperti nostalgia ke tempat yang sama dengan andalannya itu sambal pecak. Ini sotong nih, sotong, cumi, itu 3 ada ikan kerapu. Setelah bakar-bakar selesai, pastinya kita makan-makan. Untuk video makan-makan, kita tidak liput karena fokus isi perut. Kita akan lanjut ke next video esok hari. Ini adalah lokasi sekitar pantai Tenda Biru ya. Jam 9. Lagi lumayan panas. Warung-warung yang menyediakan makan juga banyak. Ini adalah H+7 dari Idul Fitri 2024 ya. Kita parkir di sana.
Kamu bangun dari tadi ya? Bangun dari tadi. Pantainya enak banget ya buat anak-anak mandi. Jo. Setelah selesai puas bermain di pantai Tenda Biru, akhirnya kita siap-siap untuk balik ke base camp dan selanjutnya melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Ini adalah suasana base camp. Base camp kita. Jul, gimana Jul? Capek? Siap pulang Jul? Mantap, buah tangannya lihat. Ede. Waduh. Perbonsaian. Ini tuan rumahnya nih. Sekian vlog kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.